Halo teman-teman, seperti janji saya yang kemarin, saya masih punya hutang untuk membuat video contoh ya, memberikan contoh ke kalian tentang membandingkan variabel yang bertipe string ya. Karena di video sebelumnya sepertinya terdapat kesalahan, jadi kita tidak bisa melihat bagaimana cara membandingkan dua variabel string. Oke, di video ini saya akan coba untuk menunjukkan contohnya ke kalian. Seperti yang kalian lihat, ini adalah ruang lingkup dari IDE NetBeans. Oke, jadi sekalian ya, saya mengingatkan, jadi untuk membuat program maka kita harus membuat sebuah kelas dulu. Kita harus buat new project dulu. Oke, selanjutnya kita pilih yang tipenya Java Application. Next. Ini programku misalnya ya. Ini programku. Yes. Sambil menunggu, mungkin di video kali ini saya akan tunjukkan selain membayar hutang saya di video yang lalu, saya juga akan menunjukkan contoh untuk membuat operator boolean ya. Beberapa contoh penggunaan operator boolean. Oke, di sini sudah lagi menunggu sampai proses pembuatan projectnya selesai. Oke, ini programku. Seperti teman-teman lihat, kita harus membuat program kita di dalam metode main. Oke. Ini adalah potongan program yang kemarin tidak dapat dijalankan ya, menggunakan compiler online. Nah, untuk membuat, sebelumnya kan ini saya komen ya, saya tutup, saya nonaktifkan. Untuk mengaktifkannya bisa kalian tekan ini, tombol uncomment. Seperti ini. Oke. Nah, di sini, saya sudah buat nih variabel C, kemudian char E dan D. Ini variabel input. Ini juga variabel input kita. Nah, sekarang kita coba ya jalankan. Untuk menjalankan program kita bisa tekan run project atau klik kanan lalu run file. Kita tunggu programnya berjalan. Nah, kalau kalian lihat di sini, untuk membandingkan string, di sini ada dua buah string, D dan E, isinya adalah D dan E, maka kita harus gunakan kata kunci equals atau equals inor case. Yang bisa pilih I equals atau equals inor case ya teman-teman. Hasilnya false, true, false, false. Baiklah, kita coba lihat hasilnya. False, true, false, false. Oke, di sini kita bandingkan antara, di mana outputnya? Oke, kita bandingkan antara E dan D, di mana E dan D ini, variabel E dan D ini bertipe char. Apakah E sama dengan D? False. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya, kenapa jadi false. Kemudian E lebih besar dari D, true. Alasannya juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Nah, untuk yang terakhir nih, false. Apakah ALP ini isinya adalah karakter E, ini sama dengan isi dari variabel alfabet isinya D. Apakah E sama dengan D? Jawabannya tentu saja false, teman-teman. Nah, lalu misalnya kalau ini saya ubah jadi D nih, D kecil, lalu equalsnya saya ubah jadi equals inor case, equals inor
case. Nah, coba ya. Ini sebaiknya saya tutup saja ya teman-teman. Untuk menutup kalian tekan tombol komen. Ini coba saya tutup lalu saya run. Jawabannya harusnya true. Karena di sini apakah karakter D kapital sama dengan karakter D huruf kecil atau huruf non kapital? Karena kita gunakan equals inor case, kita membandingkan dua string tanpa memperhatikan case-nya, jadi case-nya tidak sensitif. Apakah D sama dengan D? Tentu saja hasilnya sama, berarti true teman-teman. Oke, ini adalah contoh untuk menggunakan operator relasional atau perbandingan. Lalu sekarang mungkin saya akan berikan contoh untuk menggunakan operator relasional ya teman-teman. Oke, mungkin ini saya akan hapus. Oke, pertama kita mungkin buat dulu ya. Kita buat ini dulu lah. Kita buat ekspresinya dulu saja. Oke, ekspresi yang mau kita buat itu melibatkan variabel kan ya, integer. Misalnya kita buat A, B, C, D, E mungkin ya. Kemudian nilainya nanti saja. Kemudian jangan lupa bahwa hasil dari perbandingan itu harus disimpan ke dalam sebuah variabel bertipe boolean. Boolean ya teman-teman, jangan lupa boolean hasil seperti itu. Lalu di sini kita coba untuk membuat ekspresinya. Ingat bahwa kalau kita gunakan operator logika atau operator boolean, kita bisa membandingkan lebih dari satu ekspresi ya. Mari kita buat ekspresi pertama. Ekspresi pertama kita punya A, apakah A lebih besar sama dengan B? Ini ekspresi pertama. Oke, tentu hasilnya itu harus disimpan ya. Hasil mungkin seperti ini saja. System.out.println ini seperti ini. Hasil. Oke, lalu sini hasil sama dengan, kita bandingkan A, apakah A lebih besar dari B, lalu C dikali D itu apakah sama dengan 0, bisa pakai dan. A tidak sama dengan E dikurang 1 itu ya. Oke, ini masih, nah berat. Di sini ada error. Kenapa ada error? Karena nilai untuk bisa dibandingkan nilai A, B, C dan D itu harus diisi terlebih dahulu. Maka kita isi di sini. A kita isi 9. Kemudian B kita isi dengan 10 misalnya. Lalu C kita isi dengan 100 ya. D kita isi dengan 2. Lalu E kita isi dengan 5 misalnya. Oke, di sini kita coba membandingkan apakah A lebih besar daripada B atau C dikali D sama dengan 0 dan A tidak sama dengan E kurang 1. Kita coba lihat hasilnya. Hasilnya false. Mari kita coba lihat ya. Kita coba lihat hasilnya secara manual. Di sini A lebih besar daripada B. 9 lebih besar daripada 10 hasilnya. Untuk ekspresi pertama, hasilnya 9 lebih besar dari 10, hasilnya adalah false ya. False.
Karena kan 9 itu lebih kecil daripada 10, berarti A lebih besar dari B, ini hasilnya false. Lalu C dikali D, apakah hasilnya sama dengan 0? C dikali D, 100 dikali 2 itu hasilnya 200. 200 sama dengan 0, hasilnya itu saja false ya teman-teman. Lalu dibandingkan dengan hasil apakah A tidak sama dengan E dikurangi 1, A 9, E 5, 5 kurang 1, 4, apakah 9 kurang dari 4? Hasilnya adalah false. False atau false dan false. False atau false, false, false dan false. Hasilnya adalah false, teman-teman. Oke. Kalau tidak dibuat dibuat prioritas yang mana lebih dulu yang dikerjakan, maka seperti sudah saya jelaskan, dia akan membandingkan, Java akan membandingkan ekspresi 1, baru dibandingkan dengan ekspresi 2, baru dibandingkan dengan ekspresi 3. Tapi kan misalnya kita buat di sini seperti ini ya. Kita buat ini seperti ini. Maka yang akan terjadi adalah ekspresi kedua akan dibandingkan dengan ekspresi ketiga, baru hasilnya akan dibandingkan dengan ekspresi pertama. Oke, mungkin kita akan coba bedakan C dikali D. Nah, C dikali D, kemudian dan A tidak sama dengan E kurang 1. Oke, teman-teman, sebentar. Mungkin saya akan klarifikasi dulu. Sepertinya tadi saya membuat kesalahan ya. Oke, saya membuat kesalahan. Oke. Maaf ya, mohon maaf teman-teman. Saya tidak berkonsentrasi sepertinya. Nah, saya membuat kesalahan di sini ya, di hasil ekspresi yang ketiga nih. Apakah A tidak sama dengan E dikurang 1? A 9, apakah 9 tidak sama dengan E dikurang 1, E kurang 1 itu 4. Apakah 9 tidak sama dengan 4? Jawabannya true ya teman-teman. Oke, maaf saya salah. Jadi seperti ini. Karena prosesnya adalah membandingkan ekspresi 1 dibandingkan ekspresi kedua, kemudian hasilnya dibandingkan dengan ekspresi ketiga. Maka yang akan terjadi adalah false atau false itu hasilnya false. False dan true hasilnya adalah false ya teman-teman. Oke, ini klarifikasi dari saya. Oke, lalu mungkin, nah tadi sampai pada contoh bagaimana kalau misalnya kita buatkan prioritas seperti ini, di mana ekspresi kedua dan ketiga harus dikerjakan dulu baru dibandingkan dengan ekspresi pertama. Oke, mungkin kita akan ubah di sini D ini hasilnya 0. Kemudian oke, seperti ini A kita ganti 19. Bagaimana hasilnya? Kita coba run ya, teman-teman. Oh, mungkin sebelum di run mungkin kita bisa lihat dulu. Di sini A lebih besar dari B, 19 lebih besar dari 10, harusnya true. Di sini true. Tapi karena ada prioritas di sini, maka yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah yang ada di dalam tanda kurung ya. C dikali D sama dengan, apakah sama dengan 0? C dikali D, 100 dikali 0 itu 0, maka 0 sama dengan 0 berarti true. Lalu apakah A tidak sama dengan E kurang 1? A 19, E kurang 1, 5 kurang 1, 4. Apakah 19 tidak sama dengan 4? Hasilnya true ya. Jadi true dan true itu hasilnya true. Lalu hasil ini kan true ya. Baru dibandingkan dengan hasil A lebih besar dari B. A lebih besar dari B, 19 lebih besar dari 10, hasilnya true. True atau true, maka hasilnya true ya teman-teman. Kita lihat hasilnya apakah benar true. Sebaiknya saya komen dulu. Kita coba jalankan. Oke, hasilnya true, jadi benar ya teman-teman.
Oke, mungkin untuk melihat bedanya yang lain, nah seperti ini. Oke, ini saya taruh di depan. Oke. Nah, seperti ini saya taruh di depan. Lalu hasilnya mungkin akan saya ubah seperti tadi, 9. Oke, karena dia di depan, berarti di depan dulu ini kerjakan, baru dibandingkan dengan yang kedua ya. Ekspresi pertama dikerjakan dulu, dibandingkan dengan ekspresi kedua, baru dibandingkan hasilnya dengan ekspresi ketiga. Oke, A lebih besar dari B. 9 lebih besar dari 10, hasilnya false. Kemudian atau C dikali D, hasilnya 0. 100 kali 0, 0. Apakah 0 sama dengan 0? Benar ya, 0 sama dengan 0, true. False atau true ini hasilnya true. Oke, lalu dibandingkan dengan A, tidak sama dengan E kurangi 1. A itu 9 tidak sama dengan 4, true, tidak sama dengan true, dan true itu hasilnya berarti true ya teman-teman. Oke, kita coba lihat hasilnya apakah true. Oke, hasilnya true teman-teman. Oke, jadi ini adalah contoh membuat ekspresi sederhana, dan sebenarnya contoh saya ini masih belum masuk ke contoh yang menyelesaikan kasus tertentu ya. Mungkin nanti ada video-video selanjutnya mungkin saya akan bisa berikan contoh mengenai bagaimana menyelesaikan sebuah kasus dengan menggunakan, tadi kita sudah punya modal mengenai bagaimana membuat variabel, menentukan tipe datanya, lalu membuat proses yang melibatkan operator aritmatika, relasional, dan boolean. Nah, ini kita sudah punya modal ini sudah cukup bagi kita untuk bisa membuat sebuah program sederhana yang menyelesaikan sebuah kasus di dunia nyata atau di kehidupan sehari-hari. Saya rasa video ini cukup sampai di sini dulu teman-teman. Mungkin ada beberapa kesalahan yang saya lakukan, tidak luput dari ketidaksempurnaan saya sebagai manusia. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dalam proses belajar pemrograman. Sampai jumpa lagi.